Sobat sahamku, apakah sudah tahu kenapa emas memiliki beberapa sifat yang membuatnya penting dan layak digunakan sebagai underlying atau dasar dari mata uang? Episode kali ini saya akan mengajak sobat sahamku menganalisa sebuah saham pertambangan yang sangat terkenal. Bahkan produk-produk emasnya sudah sangat dekat dengan kalangan ibu-ibu. Saham apakah itu? Ya, Anda benar, saham Antam. Sebelum kita membuka laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk, berikut adalah beberapa alasan mengapa emas dianggap begitu penting hingga menjadi dasar dari sistem mata uang. Pertama, emas memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Ini berarti emas memiliki nilai karena sifat-sifat fisiknya, seperti kelangkaan, keindahan, dan kegunaan dalam perhiasan dan industri. Sifat ini membuatnya dianggap sebagai cadangan nilai yang stabil dan tahan lama. Sobat sahamku, pasokan emas di alam ini sangat terbatas dan tumbuh dengan kecepatan yang relatif lambat. Ini berarti bahwa ketersediaan emas tidak dapat dengan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi atau politik. Keterbatasan pasokan ini membantu menjaga stabilitas nilai emas seiring waktu. Berbeda dengan uang kertas yang dapat dicetak dengan mudah oleh pemerintah, emas tidak bisa dengan mudah dicetak. Proses penambangan dan produksi emas memerlukan usaha dan sumber daya yang signifikan. Hal ini membantu mencegah inflasi yang berlebihan karena pasokan yang terlalu cepat. Sobat sahamku, emas memiliki penerimaan internasional yang luas sebagai bentuk pembayaran dan cadangan nilai. Ini membuatnya menjadi aset yang diterima di seluruh dunia, tidak tergantung pada kebijakan atau stabilitas ekonomi negara tertentu. Sobat sahamku, emas yang Anda beli dapat menjadi lindung nilai terhadap fluktuasi nilai mata uang. Ketika mata uang mengalami inflasi atau depresiasi tiba-tiba, emas masih tetap memiliki nilai relatif stabil. Oleh karena itu, emas dapat membantu melindungi kekayaan dari risiko nilai mata uang yang tidak stabil. Sobat sahamku, emas telah digunakan sebagai bentuk mata uang selama berabad-abad. Pada masa lalu, banyak negara menggunakan standar emas di mana nilai mata uangnya diikat ke jumlah emas yang ada dalam cadangan mereka. Ini membantu menjaga stabilitas nilai mata uang dan perdagangan internasional. Itulah beberapa poin alasan kenapa emas menjadi underlying atau dasar nilai mata uang di seluruh dunia. Sekarang mari kita tengok fundamental saham penghasil emas PT Aneka Tambang Tbk. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal pertama 2023, laporan penjualan produk aneka tambang terus menunjukkan tren positif, di mana penjualan dari tahun 2017 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 34,5% tiap tahunnya, dengan rata-rata laba kotor naik sebesar 41,7% per tahun, dan laba bersih rata-rata naik sebesar 200%. Naiknya laba bersih secara signifikan PT Aneka Tambang Tbk ini didorong sentimen upaya Antam untuk mengoptimalkan kinerja produksi dan penjualan komoditas utama berbasis nikel, emas, dan bauksit. Di tengah kondisi pemulihan ekonomi global serta outlook positif komoditas logam dasar dan logam mulia. Sekarang kita akan lihat berapa aset PT Aneka Tambang Tbk. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal pertama 2023, aset Antam berjumlah 34,933 triliun. Jumlah itu terdiri dari aset tetap sebesar 22,351 triliun, kemudian aset lancar sebesar 12,582 triliun dan kas senilai 4,943 triliun rupiah. Sebagai catatan, aset Aneka Tambang rata-rata tumbuh sebesar 2,5% setiap tahunnya. Dari total aset Antam, sebesar 73% dialokasikan untuk modal usaha atau ekuitas. Mari kita lihat seberapa besar ekuitas PT Aneka Tambang Tbk, dan seberapa besar rasio hutangnya terhadap ekuitas atau modal kerjanya. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal pertama 2023, ekuitas Antam mencapai 25,332 triliun rupiah, dengan rata-rata kenaikan ekuitas setiap tahunnya sebesar 5,6%. Ekuitas ini bersumber dari total aset dikurangi liabilitas dan hutang jangka panjang. Sedangkan aset lancar dan kas Aneka Tambang sebesar 17,525 triliun rupiah. Bisa dikatakan, keseluruhan ekuitas Antam adalah aset bersihnya.
Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas terpantau rata-rata berada di kisaran 0,6 kali. Sejak tahun 2020 rasio hutang Antam terus mengalami penurunan rata-rata 7% tiap tahunnya. Dari sini sobat sahamku bisa melihat, bagaimana kemampuan PT Aneka Tambang Tbk dalam membayar hutangnya. Sampai dengan kuartal pertama 2023, rasio hutang terhadap ekuitas PT Aneka Tambang Tbk berada di 0,4 kali. Sobat sahamku, mari kita amati seberapa besar imbal hasil Antam atas modalnya yang dibelanjakan terhadap pertumbuhan ekuitas dan aset perusahaan. Imbal hasil atau sering populer dengan istilah return on equity dan return on asset PT Aneka Tambang rata-rata berhasil memberikan imbal hasil 6,2% untuk ekuitas dan 5% untuk pertumbuhan asetnya. Angka rata-rata ini berdasarkan data laporan keuangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun kuartal pertama 2023. Sedangkan rasio pertumbuhannya, rata-rata sebesar 179,8% untuk ekuitas dan 69,4% untuk aset dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Sobat sahamku, ada berita menarik tentang prediksi imbal hasil di tahun 2023, di mana imbal hasil ekuitas dan aset Aneka Tambang diprediksi akan naik 63 dan 68% dari tahun lalu. Ini tercermin dari laba bersih kuartal pertama yang disetahunkan naik 74% dari tahun lalu. Sobat sahamku, mari kita periksa seberapa besar kemampuan perusahaan Aneka Tambang Tbk ini menghasilkan laba di setiap lembarnya. Berdasarkan data laporan keuangannya dari tahun 2017, perusahaan ini rata-rata mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp55,7 di setiap lembarnya. Ini artinya dengan jumlah saham sebanyak 24,031 miliar saham yang beredar di publik, perusahaan Aneka Tambang Tbk, rata-rata memberikan imbal hasil 6,7% dari modal yang dibelanjakan. Sedangkan laba per lembar saham di tahun 2023, diprediksi naik 74% dari tahun lalu. Angka ini tercermin laba per lembar sahamnya sampai kuartal pertama sebesar Rp69,2 yang disetahunkan. Prediksi laba bersih PT Aneka Tambang Tbk di tahun 2023 adalah sebesar Rp6,652 triliun, di mana prediksi ini 74% lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp3,820 triliun. Sedangkan apresiasi market menurut PE rasio berada di rata-rata 27 kali. Saat video ini dibuat saham Antam diapresiasi di harga 1.990 dengan PE rasio di 28 kali, namun sepertinya apresiasi harga ini mengacu ke hasil EPS akhir tahun 2023. Jika benar begitu, maka saat ini PE rasionya berada di 8 kali. Secara historis Antam pernah menyentuh level tertingginya di tahun 2021 di harga 3.120 dengan PE rasio 65 kali. Melesatnya harga saham Antam kemungkinan mendapatkan sentimen positif dari komoditas nikel yang juga merupakan produk yang ditambang. Sebagai catatan, bisnis sektor pertambangan cenderung mahal dari sisi pembiayaan dan eksplorasi dibandingkan dengan beberapa sektor lain. Ada beberapa alasan utama mengapa ini bisa terjadi, di antaranya adalah faktor eksplorasi, infrastruktur dan teknologi, regulasi dan perizinan, resiko geologis dan teknis, siklus harga komoditas itu sendiri, seperti yang kita lihat dari rasio laba kotor terhadap pendapatan PT Aneka Tambang Tbk, di mana rata-rata berada di kisaran 15,2%, artinya 84,8%-nya adalah belanja modal. Sedangkan rasio laba bersih terhadap laba kotor adalah sebesar 23,2%. Namun, perlu dicatat bahwa situasi ini dapat bervariasi berdasarkan jenis bahan tambang, lokasi geografis, dan faktor-faktor lainnya. Meskipun bisnis pertambangan memiliki biaya awal yang tinggi, mereka juga memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar jika operasi berjalan dengan lancar dan harga komoditas naik. Sobat sahamku, dari data laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk sampai dengan kuartal pertama 2023, kita akan membuat kesimpulan antara lain. Pertama, secara year-on-year pendapatan mengalami peningkatan yang konsisten rata-rata sebesar 16,3% per tahun. Kedua, laba kotor dan laba bersih meningkat rata-rata 24,3% dan 200%. Ketiga, rasio hutang relatif terkendali di rasio 0,4 kali dari ekuitasnya dan terus menurun tiap tahunnya. Keempat, rasio enterprise value dengan EBITDA dalam rasio rata-rata 12 kali.
Untuk rasio ini saya telah buatkan video khusus tentang EV to EBITDA agar terhindar bubble market. Kelima, EPS dan PER yang masih wajar, dan sesuai dengan valuasinya. Dengan valuasi ini dibandingkan apresiasi market saat ini, bisa dikatakan bahwa PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan sehat dan bisa bertumbuh dan relatif masih murah. Disclaimer on. Terima kasih telah menonton channel Sahamku, subscribe ya guys biar semangat kita update info tentang saham.